saudara-saudara. Hari ini kita mau bicara tentang overthinking atau berpikir yang terlalu berlebih-lebihan. Beberapa hari yang lalu, saat pagi saya sedang merenung. eh, Pagi-pagi gitu saya pikir Tuhan lagi mau merenungkan apa gini ya. Terus Tuhan taruh kayaknya di hati saya tuh rasanya tenggelam, kata tenggelam. Apa sih yang mau saya renungkan tuh, saya mikir-mikir tenggelam tuh apa. Kalau mau nolong orang tenggelam gitu ya, saya pikirkan ya, itu kalau orang mau tenggelam tuh dia panik gitu kan, panik. Nah, waktu kita harus mau bantu orang tenggelam, kita harus tunggu orangnya itu lemes dulu, atau bahkan kadang-kadang katanya harus dipukul dulu supaya dia pingsan, atau nunggu dia udah kelelep dulu baru udah pingsan baru bisa ditolong, ditarik dari belakang, diseret gitu kan di lehernya gitu. Nah, jadi kalau orang tenggelam itu kita tolong cepet-cepet atau kita tolong dari depan, bahkan bisa narik orang yang mau nolongnya gitu. Nah, terus saya jadi kepikiran nih, orang yang tenggelam ini kayak orang yang lagi butuh pertolongan, mungkin juga dalam kehidupan gitu. Nah, tapi kita yang mau nolong juga harus hati-hati, jangan sampai kita bisa terseret sama orang ini gitu. Nah, waktu memikirkan kata tenggelam ini, jadi keingat dengan kata overthinking ini. Apa sih overthinking ini? Overthinking adalah sebenarnya juga orang yang terlalu tenggelam dengan pikirannya sendiri, terlalu dalam dengan apa yang dipikirkannya gitu. Jadi berlebihan lah ya, berlebihan jadi tenggelam gitu. Nah, itu susah sekali akan untuk ditolong. Kenapa? Karena dia akan mikir fokusnya sama dirinya. Orang yang tenggelam itu fokus sama dirinya. Jadi ciri-cirinya orang overthinking ini, dia pertama terlalu memikirkan masalahnya, atau yang dia pikirkan itu berlebih daripada nyari solusi daripada masalahnya itu. Dia akan daripada bertindak untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan itu, jadi dipikir aja terus. Misalnya ada masalah di kantor, itu aja yang dipikirin, bukan bagaimana misalnya. Padahal mungkin waktu dia mencari solusinya, begitu dia melakukan, masalah itu selesai. Tapi waktu dia pun nggak bisa menemukan solusinya, kalau dia nggak menemukan solusinya, terus mau diapain kan, masa mau di situ aja kan, nggak, life goes on gitu. Nah, atau juga orang itu kadang-kadang berpikir sebenarnya masalahnya itu cuman dia mikirin apa kata orang gitu loh. Ada masalah, aduh nanti kalau saya begini ntar orang ngomong apa ya, kalau saya pakai baju ini ntar gimana ya, kalau saya jalan ke sana ntar orang bilangnya apa, kalau saya makan ini ntar orang jadi kehidupannya kayak diatur sama orang, padahal sebenarnya pikirannya. Ada quote yang bilang katanya 99% tuh masalah tuh karena di sini, karena di kepala, karena overthinking kita, karena permasalahan itu karena pikiran kita gitu. 1% sebenarnya masalah itu karena memang kejadian yang terjadi, tapi itu pun 1%, biasanya nggak merusak. Yang merusak itu karena pikiran kita. Nah, akar dari sebenarnya overthinking itu apa? Sebenarnya overthinking itu kan karena khawatir ya. Karena khawatir. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, orang-orang overthinker ini biasanya mereka berpikir kalau dengan khawatir memikirkan masalahnya itu malah bisa memperpanjang hidupnya, dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi masalahnya yang terjadi adalah terlalu memikirkan masalah, nggak cari solusi, jadi ya nggak memperpanjang hidup. Bahkan ahli kesehatan mengatakan kalau kita terlalu mikir atau khawatir, itu malah memperpendek umur gitu loh. Karena sukacita hilang, hormon-hormon yang jelek semuanya bangkit gitu. Nah, itu tenggelam dalam diri sendiri, dalam pikiran kita, kita jadinya biasanya orang yang kayak gini kan fokus sama diri ya. Jadi begitu ada orang yang mau nolong juga, nggak peduli gitu. Bahkan kadang-kadang kita menarik orang yang mengasihi kita untuk tenggelam dalam dalam apa yang dia pikirkan, dalam masalahnya. Jadi kalau orang lain nggak mau mikirin tentang dia, kita jadi tambah menghakimi orang lain lah. Jadi sibuk dengan mengasihani diri sendiri. Nah, eh, kalau mengingat kata orang yang overthinking ini tenggelam dalam dirinya sendiri gitu. Jadi, nah waktu saya berpikir tentang kata tenggelam itu, teringat kisah Petrus waktu dia tenggelam. Waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan saya mau jalan juga. Di Matius 14 ayat 30-31, dia bilang mau berjalan, terus Tuhan bilang, ayo datang ke sini gitu kan. Dia mulai jalan, tapi tiba-tiba datang angin bertiup, dia mulai khawatir, dia mulai takut, dan mulailah dia tenggelam. Nah, itu seperti kita yang overthinking itu, kita ngelihat mungkin dalam kehidupan kita sebenarnya kita udah ngelihat banyak pertolongan Tuhan, tapi datang angin bertiup ini bicara tentang hal yang kecil sebenarnya, tapi rasa khawatir itu membuat kita lupa
dan kita membuat kita khawatir, kita takut, kita lupakan bahwa ada Tuhan, sehingga kita menjadi bimbang. Tuhan berkata dalam ayat 31 yang berkata, Tuhan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kata, jadi kita menjadi kurang percaya sehingga kita mulai tenggelam, kita mulai overthinking di situ, dan kita jadi lupa bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Nah, belajar dari kisah Petrus itu, waktu dia mulai tenggelam, dia lupa fokusnya sama Tuhan. Kita juga belajar, kita mulai fokus sama Tuhan waktu kita mulai khawatir, kita mulai takut, dan juga jangan bimbang lagi. Jadi seperti kalau itu kan masalah tadi dibilang seperti angin bertiup ya. Tapi kalau kita melihat kayak seorang peselancar gitu ya, kalau kita yakin gitu dalam itu, kita melihat ombak yang besar datang, malah semangat kita karena kita tahu kita akan melihat keindahan gitu, kita akan melihat suatu mujizat ya. Kalau orang surfer itu bilang, katanya kalau melihat ombak tuh masuk ke dalam ombak, masuk ke dalam air tuh indah banget gitu. Jadi kita akan melihat itu sebagai suatu hal yang bisa kita lewati. Nah, overthinking ini bicara tentang kebiasaan sih sebenarnya ya, kebiasaan. Jadi kita terlalu sering biasa untuk dalam segala hal khawatir, mikirnya berlebihan. Nah, untuk menghilangkan gaya hidup overthinking seperti ini, ya kita harus, namanya suatu gaya hidup ya, gaya hidup yang jelek ya menggantikannya dengan gaya hidup baru yang baik. Nah, apakah gaya hidup yang baik itu ya? Untuk menghilangkan khawatir, yang pasti kita harus mengucap syukur. Di Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dengan selalu mengucap syukur, biasakan selalu mengucap syukur. Ada masalah, mengucap syukur. Kalau orang Indonesia dibilangnya kan, dulu katanya orang Indonesia tuh segala sesuatu bilangnya untung aja gitu. Udah kecelakaan untung, cuman kecelakaan sedikit. Ada apa untung, cuman gitu. Jadi mengucap syukur, tapi sebenarnya bukan karena bilang kayak gimana, tapi mengucap syukur aja, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan dalam segala hal, puji Tuhan, mengucap syukur. Itu akan membiasakan kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menolong. Dan Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Masukkan dalam pikiran kita. Kalau semua masalah katanya dimulai di pikiran kita, masukkan dalam semua pikiran kita yang bisa mengatasi semua masalah itu. Bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus akan selalu menolong, mengucap syukur dalam segala hal. Dan saudara-saudara, itulah gaya hidup, menjadi gaya hidup kita untuk selalu mengucap syukur. Ingat selalu Tuhan Yesus baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus